Hai semuanya, apa kabar di hari ini? Bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi bersama saya di sini. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan belajar materi pengertian, penyebab, dan jenis konflik sosial. Jadi materi kita pada hari ini yaitu pengertian, penyebab, dan jenis konflik sosial. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu konflik sosial? Mari kita membahasnya. Kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configur, yang artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dengan demikian, secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Jadi, itu definisi konflik. Selanjutnya, mari kita lihat ada beberapa definisi konflik menurut para ahli. Yang pertama, Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, konflik sebagai suatu proses sosial atau individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Kalau menurut Lewis Althusser, konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Kemudian yang ketiga, menurut Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab konflik. Ada berapa faktor penyebab konflik? Mari kita lihat. Yang pertama, perbedaan antar individu. Setiap manusia tentu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda. Coba kalian perhatikan diri kalian sendiri dengan teman-teman sekelas. Tentu kalian akan menemukan adanya perbedaan pendirian dan perasaan antara diri Anda dengan teman-teman Anda atas sesuatu hal. Perbedaan pendirian tersebut dapat menjadi faktor penyebab konflik. Kemudian faktor yang kedua, perbedaan kebudayaan. Indonesia memiliki perbedaan budaya yang beragam. Perbedaan ini dapat mendorong terjadinya konflik. Hal ini disebabkan perbedaan pola pikir, watak, tabiat, dan tingkah laku dari masing-masing kebudayaan yang berbeda. Selain itu, konflik yang diawali dari kebudayaan umumnya dikarenakan tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai antar kebudayaan. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan. Kepentingan dapat berarti luas. Perbedaan kepentingan dapat mencakup dari sisi politik, sosial, budaya, ekonomi, keamanan, sumber daya, dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi?
Pasalnya, setiap orang memiliki maksud, tujuan, dan kepentingan tertentu dalam berbagai hal. Dan faktor penyebab yang terakhir yaitu perubahan sosial. Dalam kehidupan di masyarakat merupakan hal yang dinamis, artinya selalu mengalami pembaharuan dan perubahan. Kedinamisan yang terlalu cepat dapat memicu terjadinya disorganisasi serta ketidaksiapan masyarakat dalam menerimanya. Hal ini akan memantik konflik sosial di lingkungan masyarakat yang diakibatkan masyarakat belum mampu untuk menerima atau menyesuaikan diri dengan perubahan. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis konflik. Konflik yang pertama, konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Biasanya timbul karena persoalan saling membenci. Kemudian yang kedua, konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan ras seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Biasanya konflik ini terjadi dalam masyarakat yang salah satu rasnya menjadi kelompok mayoritas. Sebagai contoh, konflik antar orang kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Selanjutnya, konflik antar kelas sosial. Konflik ini umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan. Misalnya, konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Selanjutnya yang keempat, konflik politik. Konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan atau tujuan-tujuan politis seseorang atau kelompok. Contohnya, konflik antar partai politik dalam sebuah negara. Selanjutnya, konflik internasional. Umumnya konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Sebagai contoh, konflik antar negara mengenai suatu wilayah eksplorasi minyak di daerah perbatasan. Inilah 5 jenis konflik menurut Surjono Sukanto. Selanjutnya kita akan membahas jenis konflik berdasarkan tujuan organisasi. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, konflik fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Konflik ini sangat dibutuhkan dalam organisasi. Dalam konflik ini dapat memperbaiki kinerja kelompok apabila dikelola dan dikendalikan dengan baik. Contohnya, konflik fungsional, misalnya ada sebuah kasus di mana seseorang manajer perusahaan menghadapi masalah tentang pengalokasian dana untuk meningkatkan penjualan produk. Dan konflik yang selanjutnya, konflik disfungsional. Konflik disfungsional merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif atau merusak. Konflik ini disfungsional tidak dapat dihindari karena keberadaan konflik ini pasti adalah dalam setiap organisasi atau masyarakat. Konflik disfungsional dapat merugikan semua pihak, individu, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya, jenis konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Konflik sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Salah satunya dapat diklasifikasikan menurut hubungan dengan posisi
pelaku yang berkonflik. Dan yang kedua, konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kedudukan sederajat. Kemudian selanjutnya, jenis konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Dibagi menjadi dua, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak atau masyarakat dalam suatu negara. Kalian pasti pernah mendengar berita tentang konflik Israel dan Palestina. Kemudian konflik tertutup merupakan kebalikan dari konflik terbuka. Dalam konflik terbuka diketahui oleh semua pihak, sedangkan konflik tertutup hanya diketahui oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Selanjutnya, jenis konflik berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu konflik sesaat atau konflik spontan dan konflik berkelanjutan. Konflik sesaat dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau sesaat saja karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Konflik sesaat dapat berakhir pada saat adanya penjelasan antara pihak yang berkonflik. Sebagai contohnya, konflik antara dua peserta didik yang berbeda argumen saat berdiskusi. Kemudian konflik berkelanjutan. Konflik yang berkelanjutan terjadi dalam waktu yang lama dan sulit untuk diselesaikan. Dalam penyelesaiannya, konflik ini harus melalui berbagai proses dan tahapan yang rumit. Apabila konflik ini selesai, tidak menutup kemungkinan dapat muncul kembali konflik sebagai kelanjutan dari konflik yang terdahulu. Salah satu contoh konflik berkelanjutan ialah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Selanjutnya, jenis konflik berdasarkan pengendalian dibagi menjadi dua, konflik terkendali dan konflik tidak terkendali. Menurut Ranjabar tahun 2013, konflik terkendali merupakan suatu konflik di mana para pihak yang terlibat dapat dengan mudah mengendalikan konflik sehingga konflik tidak meluas dan cepat terselesaikan. Sedangkan konflik tidak terkendali, yaitu konflik tidak terkendali merupakan konflik di mana pihak yang terlibat tidak dapat mengendalikan konflik tersebut sehingga akibatnya dapat meluas. Konflik yang tidak terkendali dapat menyebabkan munculnya kekerasan. Selanjutnya, jenis konflik berdasarkan sistematika konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik non-sistematis dan konflik sistematis. Konflik non-sistematis memiliki sifat yang acak, di mana terjadi secara spontan dan tidak ada tujuan yang dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik melakukan analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Salah satu contohnya, konflik non-sistematis ialah tawuran pelajar. Sedangkan konflik sistematis merupakan kebalikan dari konflik non-sistematis, di mana konflik tersebut telah direncanakan secara sistematis dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam konflik ini, pihak yang berkonflik melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dilakukan dengan cermat, hati-hati, dan sistematis.
Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap bahagia, tetap semangat di hari ini, dan sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya.